Halo Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sungguh bahagia sekali boleh kembali beribadah dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu yang memberi kesempatan ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu ada tayangan film pendek di televisi yang saya kira banyak sekali penggemarnya. Saya sangat menyukai film itu. Film itu tidak bercerita tentang kebencian, tidak berbicara tentang kemarahan, tidak berbicara tentang kesedihan, tetapi bicara tentang keberanian. Di mana ada orang-orang ditayangkan di TV itu berani loncat dari sebuah kendaraan yang cepat, pindah ke kendaraan yang lain yang juga cepat. Ada yang terjun dari tempat yang tinggi, menjatuhkan diri, dan berani makan juga makanan-makanan yang dianggap sangat ekstrim. Tahu ya judulnya ya? No Fear Factor. Pernah nonton kisah episode itu? No Fear Factor. Ya, No Fear Factor. Ya, tidak ada terasa takut. Nah, karena itu malam ini judul korbannya adalah menguburkan ketakutan. Dan untuk itu mari kita buka firman Tuhan dari Wahyu pasal 1. Sesudah itu kita akan berdoa. Kita baca firman Tuhan dari Wahyu pasal 1. Kita baca mulai dari ayat yang ke 17 sampai 20. Kalau sudah membukanya katakan amin. Kita baca sama-sama. Ayat 17. 1, 2, 3. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat-malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami telah membaca firman-Mu, dan kami akan mendengarkan penjelasan firman. Kami mohon Roh-Mu yang kudus menuntun kami di dalam memahami dan mengerti firman ini, karena kami ingin hidup dalam pengenalan yang dalam akan Tuhan, dan hidup dalam ketaatan yang total kepada Tuhan. Karena itu urapilah hamba-Mu dengan pengurapan Roh-Mu yang kudus, karuniakan tutur kata yang tepat, dan juga hikmat, sehingga boleh menjelaskan firman-Mu sebagaimana seharusnya. Sehingga iman kami dibangun dan dikuatkan, hanya dalam kebenaran firman Tuhan, bukan dalam filsafat manusia. Bagi kemuliaan dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan kepada Rasul Yohanes yang sedang berada di pembuangan di Pulau Patmos. Dia dibuang bukan karena perbuatan kriminal, kejahatan moral, tapi dia dibuang karena berita Injil yang dia sampaikan. Karena imannya dia dibuang. Nah, dalam pembuangan itu tentu ada rasa sedih, ada rasa kesepian. Walaupun dia seorang hamba Tuhan, seorang rasul, pasti dalam kemanusiaannya dia mengalami kesedihan itu, terpisah dengan jemaat yang dia layani, terpisah dengan orang-orang yang dicintai, dan itu ada kesedihan. Nah, dalam situasi seperti itulah, firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam ayat sebelumnya, Tuhan menyatakan diri kepada dia, mengungkapkan diri. Wahyu itu artinya adalah mengungkapkan diri, menyatakan diri. Apa yang terselubung, apa yang tidak dipahami, apa yang tidak dilihat, tiba-tiba dinyatakan, sehingga terungkap saudara-saudara. Nah, dalam penyataan Tuhan Yesus yang begitu dahsyat diceritakan dalam ayat sebelumnya, maka firman Tuhan ini berkata, dia mendengar suara bagaikan desau air bah dan seperti guntur. Lalu di ayat 17, firman Tuhan ini berkata, saya bacakan, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Dan ketika dia berbalik untuk melihat dari suara yang ada di belakangnya itu, begitu dia lihat saudara-saudara, dia jatuh tersungkur dalam ketakutan dan seperti orang mati. Nah, hari ini Tuhan mengatakan,
kuburkan ketakutanmu. Karena 3 fakta yang ada dalam ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, fakta pertama adalah perkataan Tuhan Yesus kepada Rasul Yohanes. Mari kita baca sama-sama ayat 17 bagian B-nya. Ayat 17 bagian B, mari kita baca sama-sama. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Stop sampai situ. Kita mulai baca sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi ia meletakkan tangannya kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Nah, saudara-saudara, ini ada perkataan Tuhan Yesus. Tuhan yang telah mati. Tuhan yang telah bangkit pada hari ketiga. Tuhan yang telah menampakkan diri selama 40 hari kepada para rasulnya sesudah kebangkitannya. Tuhan yang naik ke sorga. Tuhan yang duduk di samping ke sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia itulah yang juga turun menyatakan diri kepada Rasul Yohanes dan membuat Yohanes ketakutan. Sehingga ketakutannya itu dikatakan oleh firman Tuhan ini seperti orang mati. Dan di dalam keadaan seperti orang mati dalam ketakutan itu, Tuhan meletakkan tangannya dan berkata, jangan takut. Saya kira ini sentuhan yang luar biasa, saudara-saudara. Dalam rasa takut yang hebat, tiba-tiba ada tangan yang memberikan sentuhan dalam kelembutan, tapi penuh dengan kuasa, dan berkata, jangan takut. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada 2 ketakutan. Ketakutan yang normal dan ketakutan yang mematikan. Ketakutan yang normal itu gimana? Kalau kita takut ketabrak, kita akan menyeberang dengan hati-hati ya. Tidak langsung nyelonong saja seperti itu. Kalau kita takut sakit, kita akan berolahraga dan pola makan diatur. Itu normal. Nah, saya takut nih nanti kehujanan. Nah, kita bawa payung. Itu ketakutan yang normal, ketakutan yang manusiawi. Tetapi ketakutan yang mematikan adalah di mana ketakutan itu telah mengendalikan pikiran kita, menguasai emosi kita, menguasai perasaan kita, dan membuat kita menjadi mati secara kreativitas, mati secara keimanan. Saudara, izinkan saya bertanya karena ini masih konteks hari kebangkitan. Apa yang membuat Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Ya, rasa takut. Takut karena apa? Takut disiksa seperti Tuhan Yesus. Takut mengalami kematian seperti Tuhan Yesus. Penyangkalan Petrus terhadap Tuhan Yesus berbeda dengan pengkhianatan Yudas terhadap Tuhan Yesus. Yudas mengkhianati Tuhan Yesus dengan sebuah perencanaan yang matang, dengan sebuah konsep yang matang, dan dengan sebuah tujuan yang matang, yaitu untuk mendapatkan upah. Tapi Petrus, di dalam kecintanya kepada Tuhan, dia mengikuti, melihat bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, lalu mengikutinya sampai dia disiksa, lalu melihat penderitaan yang hebat itu, muncul dalam dirinya rasa takut yang kuat, sehingga dia menyangkal Tuhan Yesus. Itu sebabnya dalam Yohanes, Tuhan Yesus menanyakan kepada Petrus tentang apa? Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan tidak bertanya, mengapa engkau mengkhianati aku? Petrus tidak. Apakah engkau mengasihi aku? Dengan kata agapao, pengasihan yang mengasihi yang total. Tapi Petrus hanya bisa menjawabnya dengan kasih apa? Filio, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Selama kita mengasihi Tuhan dengan kasih kemanusiaan, kasih filio, kita tidak akan pernah kehilangan rasa takut. Tapi ketika kita mengasihi dengan kasih yang agapao, kita akan kehilangan rasa takut. Saudara, kalau total suami mengasihi istrinya, dia tidak akan pernah takut istrinya melakukan sesuatu yang buruk. Karena dia begitu mencintai. Seorang istri akan begitu, kalau dia total mencintai suaminya, dia akan penuh dengan rasa tenang, walaupun suaminya punya tugas di luar kota jauh. Kenapa? Dia tahu suaminya, dia mencintai. Itu agak. Nah, jadi ketika firman Tuhan ini berkata kepada Yohanes, Rasul Yohanes, Tuhan berkata, jangan takut. Maksudnya adalah supaya Rasul Yohanes tidak sampai ketakutan, lalu seperti orang mati. Dia harus bangkit, dia harus bangun. Karena Tuhan mau pakai dia, dan Tuhan punya sebuah mandat untuk dia lakukan. Sehingga Tuhan berkata, jangan takut. Ini artinya apa? Kita perlu bertanya. Ketakutan apa yang menguasai kita hari ini? Coba. Ada ketakutan?
wajar. Tapi ketakutan yang bagaimana? Dulu pernah dalam satu, ketika saya pelayanan di daerah Alfa Indah, ada seorang opung. Dia punya beberapa cucu yang tinggal di rumahnya dia. Lalu ada satu anak laki-lakinya, cucunya laki-laki. Kalau terlambat pulang, opung ini sudah gelisah. Terlambat 15 menit, sudah gelisah sekali. Kalau sampai setengah jam, dia ini kesaksian opung itu, dia akan telepon kantor polisi. Sampai segitunya, paranoidnya. Saudara-saudara, dia berkata, dia hanya bisa tidur kalau minum obat. Tidur. Kalau tidak minum obat tidur, dia tidak bisa tidur. Tapi karena begitu lama dia minum obat tidur, akhirnya dia takut tidur. Takut minum obat. Saudara tahu kenapa? Sebab setiap kali dia minum obat tidur, dia bisa tidur. Tapi dalam tidurnya dia mimpi buruk, mimpi yang mengerikan. Saya tidak tahu apakah itu ada efek medisnya. Obat penenang yang terus membuat ya si opung itu akhirnya jadi takut. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Kami diskusi firman Tuhan, kami doakan berbulan-bulan, lalu akhirnya dia berhenti minum obat, dia berhenti dari paranoid. Mari percaya. Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Nah, tentu ada alasan mengapa Tuhan Yesus berkata jangan takut. Ini membawa kita ke fakta yang kedua. Mari kita baca mulai dari 17-nya. Oleh kata jangan takut. Sampai dengan ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara-saudara, fakta yang kedua adalah Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya. Dia berkata, jangan takut, Rasul Yohanes. Kau tidak perlu seperti ketakutan sampai mati. Jangan takut, ini aku. Lalu dia memperkenalkan dirinya, saudara-saudara. Yang pertama dia berkata, jangan takut, aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Saudara-saudara, dalam tradisi Yunani, orang memberikan nama berdasarkan salah satunya adalah dengan cara menyusun alfabetnya. Alfa itu adalah kata awal. Omega itu adalah kata akhir. Jadi aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu bicara tentang keberadaan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang kekal. Dan saudara tahu apa artinya kekal? Kekal artinya abadi. Abadi artinya tidak pernah berubah, tidak pernah berakhir. Dia adalah Allah yang kekal, saudara-saudara. Itu luar biasa. Jadi Tuhan berkata, Rasul Yohanes, janganlah engkau takut, karena aku adalah pribadi yang abadi, yang kekal, yang tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata apa? Berbunyi gimana? Mari kita baca untuk menyegarkan kita. Ibrani 13 ayat 8. Atau bisa ditayangkan? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang menjadi dasar untuk kita bisa menguburkan ketakutan dalam hidup kita. Karena Kristus yang bangkit itu adalah Kristus yang kekal, Kristus yang abadi, Kristus yang tidak berubah. Tidak berubah dalam kasihnya, tidak berubah dalam kuasanya, tidak berubah dalam rencananya kepada kita. Bukankah itu sesuatu yang menyenangkan? Situasi kita, keadaan kita selalu berubah. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah Yesus, Tuhan kita. Jadi Tuhan berkata, jangan takut. Aku mendampingimu, aku menyertaimu, aku bersamamu, dan aku oranglah pribadi yang tidak pernah berubah. Saudara-saudara, yang membuat kita sering terkejut dan kecewa adalah apa? Melihat teman kita berubah sikapnya kepada kita. Melihat pasangan kita berubah sikapnya kepada kita. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kasihnya tidak berubah. Ingatlah itu bagaimana Petrus. Siapa yang tidak sakit hati dan kecewa kalau dikhianati? Saya percaya Tuhan Yesus juga meneteskan air mata, menyadari Petrus mengkhianati dia.
Tetapi air matanya tidak membuat dia berhenti untuk tetap mengasihi Petrus. Itu luar biasa. Kita punya Tuhan yang seperti itu. Tapi dia juga Tuhan yang tidak pernah berubah. Kuasa penyembuhan tetap ada dalam dirinya. Kuasa untuk membuat orang yang buta melihat tidak berubah. Saudara-saudara, saya senang menonton video pendeknya Pendeta Rusli Lubis itu. Ya. Dia doakan orang sembuh, Saya kagum. Dan yang paling banyak disembuhkan itu apa? Mereka dengan busana yang ciri khasnya busana. Berarti kesembuhan itu tetap ada. Karena hamba Tuhan ini selalu mengatakan dalam nama Yesus. Ya, saudara-saudara. Jangan sampai pernah meragukan bahwa Tuhan sudah berubah dalam mujizatnya. Tidak. Mujizatnya tetap tersedia. Itu yang pertama. Yesus berkata, jangan takut. Aku adalah Tuhanmu yang tidak berubah. Tapi yang kedua, mari kita baca di dalam ayat yang ke-18. Kita baca lagi pernyataan Yesus tentang dirinya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Stop, sampai situ. Ya, kita baca sekali lagi supaya lebih kencang. 1, 2, 3. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, yang kedua yang perlu kita yakini dan tetap sadari, percayai tentang pribadi Yesus adalah dia pribadi Tuhan yang hidup. Saudara, ini berfungsi karena dia di-on-kan. Lampu ini berfungsi kalau dia di-on-kan. Kalau off, lampunya nyala enggak? Nah, jadi kita bisa mengerti artinya hidup dan mati. Kalau hidup artinya apa? Ya di-on-kan, artinya hidup artinya dia berkarya, berfungsi. Kalau mati artinya tidak berfungsi. Apa beda kita dengan orang yang mati? Ya, dia nggak punya perasaan, emosinya tidak bisa berfungsi. Bukan saja tidak bernafas, otaknya tidak berfungsi, penglihatannya tidak berfungsi. Itulah yang disebut dengan kematian. Kehidupan artinya semuanya berfungsi. Nah, itu yang membedakan patung dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Patung itu tidak berfungsi. Dia bisa mirip dengan siapa yang paling saudara kagumi, panggil pelukis yang baik, panggil ahli pahat yang baik, terbentuklah patung yang ganteng dan tampan, cantik, tetapi itu tetap patung dan dia tidak hidup. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Dia berkarya. Dia mendengar. Dia mampu berempati. Itu orang hidup. Saudara-saudara. Dan Tuhan berkata, jangan takut Yohanes. Aku adalah Tuhanmu yang hidup. Wow. Bukti Tuhan itu hidup. Bagaimana saudara memperlakukannya? Yang ngobrol dengan Tuhan. Siapa di sini pernah ngobrol dengan mobilnya? Tidak kan? Kenapa? Kalau ada yang ngobrol dengan mobilnya dianggap sebagai apa? Sakit. Saya bilang, kau ini sudah capek, kau yang tadi nyetir, akhirnya bawa saya dari Otista ke sini. Terima kasih ya. Saudara-saudara, itu sakit. Saya pernah membuat satu pertanyaan kepada aplikasi AI. Tolong ceritakan perasaan orang yang tersakiti. Saudara tahu jawabannya? Maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda, karena saya hanya mesin, bukan manusia. Wah, saya senang sekali jawaban itu. Karena apa? Karena AI itu kita baca dialog bisa, kita buat pertanyaan dia bisa jawab, pertanyaan bisa jawab. Bisa-bisa kita menjadi larut menjadi memperlakukan dia manusia kan?
Tetapi pengakuan dia itu membuat saya berkata, bisa pakai AI tanpa harus menganggap dia manusia. Karena memang dia bukan manusia. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Artinya Tuhan yang berfungsi sebagai pribadi yang hidup. Kita bisa ngobrol dengan dia, berbincang dengan dia, berdoa kepada dia, berteriak, berseru minta tolong kepada dia. Dan pasti dijawab. Amin. Karena itu janji Tuhan. Jadi jangan takut. Karena Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang hidup. Tapi yang ketiga, mari kita baca bagian terakhir dari ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menurut firman Tuhan, penyebab utama dari segala ketakutan yang dimiliki oleh manusia bermuara kepada takut akan kematian. Itu menurut firman Tuhan. Dan sampai hari ini, teknologi belum sanggup menghentikan kematian. Menunda kematian bisa. Tapi mengubur kematian, mematikan kematian, belum ada teknologinya. Usaha untuk membuat orang tetap hidup ada. Tetapi belum pernah terwujud. Nah, di sini Tuhan berkata kepada Rasul Yohanes, jangan takut Yohanes. Aku bukan saja seorang pribadi yang tidak berubah dan pribadi yang hidup, tapi aku juga adalah pribadi yang memiliki kuasa maut dan kerajaan maut. Kunci. Saudara-saudara. Artinya apa? Tuhan yang berkata di dalam Matius 28 ayat 18. Bunyinya apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Jadi Tuhan Yesus berkata, aku adalah pemegang kunci sorga, aku juga adalah pemegang kunci maut. Dan itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah Tuhan yang mendampingi kita, itulah yang menyatakan diri kepada kita. Dan itu membuat dia berkata, jangan takut. Saudara-saudara, saya pernah punya pengalaman rasa takut yang hebat ketika belum bertobat. Dalam perjalanan pulang dari tempat di mana saya ngumpul dengan teman-teman, itu mungkin hampir sekitar jam 12:30 pagi. Dalam keadaan agak sempoyongan, saudara-saudara, itu saya pulang itu harus melewati sebuah lapangan luas, lalu ada sebelum lapangan ada gereja dan ada pohon pinus. Nah, tempat saya tinggal itu namanya Kota Brastagi, kota kecil, jalan ke daerah Gundal. Jalannya bagus, aspal. Jadi dalam keadaan sepoyongan, sedikit tidak sadar, saya berjalan tengah malam itu, begitu saya melangkah, kedengaran suara tak. Sudah dekat ke lapangan. Saya jalan lagi, tak. Saya mulai khawatir, suara apa nih? Saya berhenti. Lalu saya ingat nasihat ayah saya, kalau kamu ketakutan, injak tanah kuat-kuat. Kalau masih tanah, berarti tidak perlu takut. Saya injak kuat-kuat, ya kan? Saya kuat-kuat. Oh, masih tanah. Maksudnya seperti sadar. Tapi begitu saya jalan lagi, tak. Bunyi lagi suaranya, tak, saudara-saudara. Saya betul-betul saya takut. Lalu saya coba perhatikan ke arah gereja dan pohon pinus yang di sampingnya. Ada putih. Wow. Mulailah imajinasi film horor muncul kan? Cerita-cerita horor muncul. Muncul imajinasi itu, saudara. Saya sambil gemetar, saya cari batu. Saya lempar. Rusuk. Dan saudara tahu, yang putih itu adalah andong yang ditutupi plastik. Wah. Sado, orang Medan bilang sado. Nah, itu ketakutan itu mengerikan. Tapi seandainya saya ada teman berjalan malam itu, saya takut enggak? Saya tidak takut. Suara tak itu rupanya adalah pantulan dari gedung gereja. Karena tengah malam, langkah itu sangat sensitif suara itu, berbalik. Jadi gaung sebenarnya. Seandainya saya tidak berjalan sendirian,
Saya yakin saya tidak takut. Pasti aman. Apalagi kalau yang menemani saya itu orang yang badannya besar, pasti lebih tidak takut. Apalagi kalau yang menemani saya itu siapa? Ayah saya, pasti saya tenang. Dan itulah mengapa Daud berani berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau menyertaku, besertaku, dan gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Alasan mengapa Daud tidak takut lembah kekelaman, bukan karena keadaan itu tidak menyeramkan, sangat menyeramkan. Bukan karena keadaan itu tidak berbahaya, sangat berbahaya. Bukan juga karena dia kuat dan gagah, dia tidak gagah dan kuat. Tetapi yang membuat dia tenang menjalani, melewati lembah kekelaman itu adalah karena ada Tuhan yang berkata, akulah pemegang kunci kerajaan maut, akulah pemegang kerajaan maut itu. Jadi apa yang kita takutkan? Jadi kita harusnya berani berkata, sekalipun situasinya, keadaannya tidak seperti yang saya perkirakan, sekalipun situasi dan keadaannya sungguh-sungguh mencemaskan, tetapi aku tidak takut. Aku kuburkan ketakutanku karena Tuhan beserta. Saudara-saudara, ini luar biasa. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya dengan 3 pribadi yang luar biasa. Alfa dan Omega yang tidak pernah berubah. Yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan Allah yang penuh kuasa, yang sampai hari ini tetap berkarya. Kalau gitu, apa respon kita? Ayat 19. Tuhan berkata kepada Rasul Yohanes. Kita baca sama-sama ayat 19. 1, 2, 3. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah itu. Nah, saudara-saudara, inilah sebuah kebenaran yang tidak boleh kita abaikan. Perjumpaan dengan Tuhan bukan hanya untuk membuat kita menjadi pribadi yang menikmati hadirat Tuhan. Bukan saja membuat kita menikmati pertolongan Tuhan. Bukan saja membuat kita menikmati akan kasih sayang Tuhan dan keindahan bersama, keintiman bersama dengan Tuhan. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan selalu punya misi di dalam hidup kita yang ditaruh oleh Tuhan. Seperti Yohanes di sini, Tuhan menyatakan diri kepadanya dengan sebuah misi. Dan dalam konteks itu dia berkata kepada Yohanes, karena itu tuliskanlah apa yang terjadi sekarang ini dan yang akan datang. Sehingga kitab Wahyu tertulis. Kita baca sampai hari ini. Nah, apa misi kita bagi Tuhan? Kalau Tuhan berikan kesembuhan bagi penyakit saudara, apa misi Tuhan dengan kesembuhan itu? Kalau Tuhan anugerahkan keselamatan dalam hidup kita, keselamatan yang tanpa usaha dan pekerjaan kita, tapi pengorbanan Yesus yang begitu hebat, apa misi Tuhan untuk keselamatan itu? Hanya satu. Jadilah saksi. Itulah firman Tuhan. Jadi saksi saudara-saudara adalah seorang yang menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui, dan apa yang dia alami. Jadi setiap hari kita bisa jadi saksi. Kalau kita berkata, saya orang yang menikmati hubungan dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan, saya orang yang menikmati akan pertolongan Tuhan, saya yang menikmati akan kemurahan Tuhan, maka pasti ada kesaksian tentang kemurahan Tuhan, ada kesaksian tentang pertolongan Tuhan, ada kesaksian tentang Tuhan adalah Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Dan kalau kita melakukan itu, apa yang terjadi bagi gereja kita? Sebulan gereja ini penuh. Percaya. Masalahnya kita senang apa? Menikmati sendiri kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, sebagai seorang yang melayani lembaga pendidikan, saya menyadari betul banyaknya pelatihan tidak membuat orang menjadi giat memberitakan Injil. Yang membuat orang giat memberitakan Injil adalah hati yang mengalami sentuhan Tuhan. Rasul Yohanes mengalami sentuhan Tuhan. Jangan takut. Kenalah aku adalah Alfa dan Omega, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Kan tuliskanlah apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Biarlah sentuhan Tuhan bagi kita, membuat kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kita mampu menjadi pribadi pemenang, karena ketakutan kita telah kita kuburkan dengan kemenangan Kristus.
Mari kita nyanyikan ini sebagai pengakuan iman kita, dan kita bawa ketakutan kita kepada Tuhan untuk dihancurkan oleh kemenangan Tuhan Yesus. Saudara, ini kesempatan meresponi firman Tuhan. Tuhan berkata, jangan takut. Aku Tuhanmu adalah Alfa dan Omega. Aku Tuhanmu yang hidup, Tuhanmu yang maha kuasa. Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Dari awal kita nyanyikan dengan iman, Yesus segenap hati. menegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku